Membuat brand kuliner cepat terkenal terkesan tidak memiliki pola. Jadi banyak orang yang bertanya, gimana sih supaya brand kulinernya tiba-tiba langsung terkenal? Mereka pikir itu sulap atau banyak orang yang bilang tiba-tiba. Tapi sebetulnya tidak ada yang tiba-tiba dan tidak ada yang namanya sulap. Karena bagaimana caranya supaya brand kuliner bisa cepat terkenal itu sangat jelas ada polanya. Pola tersebut bisa kita lihat dari yang namanya snowball effect yang telah saya gambarkan di samping ini. Saya akan awali penjelasannya dengan inti atau bulatan yang paling dalam yang saya kategorikan sebagai branding. Salah satu faktor brand kuliner bisa cepat terkenal adalah ketika konsep branding yang disusun itu menarik perhatian. Apa aja sih konsep branding yang sangat mempengaruhi daya tarik dari target market kita? Kita breakdown menjadi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pemilihan nama. Pemilihan nama dari sebuah brand sangat menentukan eye-catching atau tidaknya si brand kuliner tersebut. Sehingga teman-teman harus memastikan nama yang dipilih tidak asal atau nama yang dipilih itu memang betul-betul sesuai dan relevan dengan target market kita. Elemen yang kedua dari branding itu adalah logo. Logo yang dibuat tidak boleh asal, tapi memang logo yang dibuat harus sesuai dengan konsep dan relevan dengan target market kita. Apa yang ada di logo biasanya ada icon dan ada tulisan. Jadi kadang-kadang icon yang unik dari logo yang kita buat menjadi salah satu elemen yang bisa memudahkan kita untuk menarik perhatian target market kita. Kemudian yang ketiga dan keempat dari elemen branding adalah desain yang melekat pada produk kita. Contohnya, apabila kita memiliki produk kuliner, saat ini yang namanya desain kemasan sangat-sangat mempengaruhi. Karena habit konsumen kita saat ini, mereka tidak hanya makan dine-in, namun mereka juga seringkali membawa produknya untuk dimakan di luar atau take away. Atau sekarang sangat banyak sekali produk-produk yang dikonsumsi melalui GoFood. Jadi desain kemasan menjadi elemen desain tersendiri yang membantu brand kita untuk bisa menarik perhatian. Atau contoh lainnya lagi adalah desain tempat. Karena banyak banget tempat-tempat atau brand-brand kuliner sekarang yang booming atau naik jadi hype karena desain tempat mereka yang unik. Sekarang orang-orang mencari informasi kemana mereka pengen hangout, kemana mereka pengen kuliner, itu dari media sosial seperti Instagram. Dan salah satu yang menarik perhatian di dalam konten Instagram adalah tempat-tempat yang unik. Karena semua orang jadi ingin datang ke sana karena foto-foto dari desain tempat kita menjadi word of mouth di social media. Elemen yang kedua dari snowball effect ini adalah produk jagoan. Jadi yang saya maksud dengan snowball effect ini adalah apabila kita telah memenuhi syarat di inti yang pertama, kemudian kita juga memenuhi syarat di inti yang kedua, maka gaung dan efek dari brand kuliner ini menjadi semakin cepat terkenal ini semakin berpotensi lebih besar lagi. Contoh, apabila kita brandingnya sudah menarik, kemudian produk kita jagoan banget, itu akan membuat potensi brand kuliner kita lebih cepat terkenal lebih besar lagi. Produk jagoan yang saya maksud, kita bisa breakdown menjadi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah enak. Karena kita berbisnis kuliner, salah satu syarat bahwa bisnis kita bisa sustain adalah saat produk kita enak. Produk kita enak, memang kita harus melakukan pengecekan lagi ke target market agar produk kita dikatakan enak memang relevan. Bukan enak berdasarkan kita sendiri atau hanya dari keluarga kita saja. Produk yang enak bisa kita tes langsung ke target market pada saat kita melakukan proses launching produk. Produk yang enak itu sendiri bisa menjadi bahan ataupun konten yang membuat brand bisnis kita menjadi omongan orang. Yang kedua, yang juga berpotensi untuk menjadi word of mouth dari produk kita adalah apabila produk kuliner kita adalah ekstrim. Kadang-kadang teman-teman lihat nih beberapa produk-produk kuliner yang booming di online itu menggunakan strategi ekstrim. Apakah coklatnya banyak banget sampai lumer-lumer, atau kejunya banyak banget sampai ditarik bisa panjangnya 5 meter gitu misalnya. Atau misalnya cabenya pun ekstrim banget sampai betul-betul di foto itu warnanya merah semua, kemudian yang makan juga sampai ekstrim pedesnya. Jadi salah satu elemen yang bisa menjadi rekomendasi untuk produk jagoannya teman-teman adalah ekstrim. Di antara dua ini, enak merupakan syarat utama, sedangkan ekstrim merupakan salah satu alternatif strategi yang bisa kita gunakan.
Contohnya adalah bisa ekstrim pedas, atau ekstrim banyak dalam kategori porsi, atau ekstrim-ekstrim yang lain teman-teman bisa tentukan lebih lanjut. Kemudian elemen ketiga dari snowball effect ini adalah konten komunikasi. Karena pasti teman-teman juga pernah menemukan case study di mana sebetulnya brandingnya biasa aja atau produknya juga ya oke lah pernah lihat di tempat lain. Tapi konten komunikasinya luar biasa banget sehingga menciptakan satu gaung yang juga luar biasa. Jadi bahan omongan orang, kemudian banyak orang yang ingin mencoba dan setelah mereka datang mereka puas, mereka pun merekomendasikan. Detail dari konten komunikasi ini kita bisa breakdown menjadi 3 hal. Yang pertama adalah foto yang bagus. Syaratnya adalah karena kita sekarang berkomunikasi di era sosial media, salah satu bentuk dari komunikasi yang paling utama adalah dalam bentuk foto. Dan karena kita berbisnisnya bisnis kuliner, jadi ini adalah syarat yang utama banget. Teman-teman nggak boleh mengupload foto produk kulinernya teman-teman, tapi kalau dilihat pun bisa membuat konsumen jadi nggak selera. Nah itu adalah anti banget lah melakukan hal itu. Jadi apabila teman-teman mau posting foto produk kulinernya, pastikan memang fotonya bagus, kemudian dari segi pencahayaan baik. Kalau misalnya warna merah, ya tampilnya warna merah, jangan warna merah setelah hasil foto nanti tampilnya warna hijau gitu. Nanti konsumennya jadi malah nggak selera ngelihat foto produk kita. Kemudian yang kedua, itu adalah desain yang bagus. Karena saat ini social media menjadi media utama, maka desain grafis yang bagus merupakan syarat yang utama juga. Untuk mendapatkan desain grafis yang bagus saat ini tidak terlalu sulit. Paling ideal adalah saat tim marketing dari bisnis kuliner teman-teman memang memiliki desainer grafis secara in-house. Sehingga setiap hari bisa memproduksi berbagai konten komunikasi yang cukup banyak dan bervariasi. Tapi jika teman-teman belum memiliki budget secara khusus untuk punya desainer in-house, banyak sekali situs-situs seperti 1000 Lancer yang merupakan komunitas yang berisi desainer-desainer grafis, di mana teman-teman bisa menggunakan jasa mereka. Jadi, desain grafis merupakan salah satu syarat untuk menciptakan konten komunikasi yang menarik. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Konten komunikasi dalam bentuk kolaborasi juga sangat penting. Kolaborasi bisa dilakukan dengan banyak pihak, bisa dengan orang-orang yang terkenal di sosial media seperti buzzer ataupun influencer, kemudian bisa juga dengan artis, atau bisa juga dengan brand lain. Brand lain itu juga bisa sesama pebisnis kuliner atau misalnya dengan brand lain seperti dari industri yang berbeda, seperti bank, atau seperti kampus, atau seperti komunitas. Karena dengan kita banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, exposure dari brand atau bisnis kuliner kita pun akan semakin luas. Masuk ke elemen yang keempat dalam snowball effect ini adalah media komunikasi. Media komunikasi ini kita bisa breakdown menjadi 5 hal. Yang pertama adalah kita harus menggunakan media yang populer. Media yang populer ini sangat kontekstual sekali. Contohnya apabila sekarang kita lihat data-data dari media consumption di Indonesia terkait dengan target market yang kita tuju, memperlihatkan berbagai macam media yang berbeda-beda. Contohnya apabila kita menarget milenial, kemudian di kota-kota besar, media-media yang paling banyak mereka konsumsi adalah seperti social media, tepatnya adalah Instagram ataupun Facebook. Sehingga data-data yang relevan dengan target market harus teman-teman sering update. Karena kita tidak akan pernah tahu 5 tahun lagi sebetulnya media yang populer apa sih. Kemudian kita sebagai bisnis kuliner sudah selayaknya untuk selalu mengikuti tren tersebut. Sehingga kita tidak salah menggunakan media. Poin kedua dari media komunikasi adalah iklan Instagram dan Facebook. Karena saat ini media yang populer yang banyak digunakan oleh target market di Indonesia adalah Instagram dan Facebook, kita tidak boleh melupakan salah satu fitur yang juga cukup efektif untuk meningkatkan awareness dari brand bisnis kuliner kita, yaitu melalui iklan. Di Instagram ataupun Facebook, kita bisa memasang iklan konten kita dengan memilih demografi yang cukup spesifik. Misalnya kita ingin iklan kita hanya muncul di orang-orang yang tinggal di Kota Bandung, usianya misalnya dari 15 sampai 20 tahun. Atau berbagai